Puji nama Tuhan, kami pelayanan gereja mengucapkan selamat datang yang disertai ucapan syukur bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin kita selama 1 minggu yang lalu, sehingga kita masih diberi kesempatan dalam mengikuti ibadah di tempat ini. Semoga ibadah hari ini membawa berkat, sukacita dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Amin. Jemaat kami undang sabtu dusun sejenak. Amin. Mari kita sambut ibadah kita dari gedung jemaat. Nomor 395 jemaat kami undang bangkit berdiri, kita sambut ibadah kita. Gedung jemaat nomor 355, Yesus memanggil. Yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenarannya, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Kami lapar akan kebenaran-Mu dan haus akan kesetiaan-Mu. Kasihanilah kami,
Berilah kepada kami hati yang teguh dan batin yang tulus ikhlas, supaya kami sujud datang kepadamu. Jangan tinggalkan kami, tetapi pelihara kami, dan tunjukkanlah wajahmu kepada kami dengan rohmu yang kudus itu, supaya kami dengan sukacita mengikuti kehendak peraturanmu di dalam anakmu Yesus Kristus, Guru dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat kembali dulu. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita akan puji Tuhan kita dalam nomor 2, ajarkan Tuhan.
dari Yesaya 5 ayat 5 sampai dengan 7 dalam Perjanjian Lama. Yesaya 5 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita membacanya secara bergantian. Dalam Perjanjian Lama, Yesaya 5 sampai dengan 7. Kita akan mulai. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Silakan naik kendang. Aku akan membuatnya tumbuh di masa-masa, tidak ada lagi dan tidak ada sehingga tumbuh berkembang dan tumbuh. Aku akan memerintahkan lawan supaya jangan dilupakan yang jaga di atas. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam, dialah kaum Israel dan orang Yehuda, dialah tanaman kegemarannya, dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kezaliman, dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan merenungkan firman Allah, serta melakukannya dan melaksanakan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Kita akan demikian kita, yaitu yang Kidung Jemaat nomor 39, Jemaat Kandungan berdiri. Kita akan menyambut doa pengakuan dosa. Kidung Jemaat nomor 39. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, demi kasih-Mu Engkau menyuruh Yesus, anak yang tunggal, datang kepada kami.
untuk mengajar dan memimpin kami. Datang kepadamu di dalam darahnya yang dicurahkan di atas kayu salib, untuk sudi memperdamaikan kami denganmu. Dan dalam kebangkitannya di antara orang mati, Engkau sudah mengurapi dan menegakkan bagi kami seorang iman besar, yang akan mempertemukan kami kembali denganmu dengan kehendakmu sendiri. Puji dan hormat kami panjatkan kepadamu di tempat yang maha tinggi, karena hanya oleh kehendakmu sendirilah kami sanggup berdiri di hadapan takhtamu dan datang dalam rumahmu yang kudus ini. Oleh karena itu ya Tuhan Allah kami, peliharalah kami sampai kepada akhir hayat kami, supaya kami turut beroleh selamat yang Engkau peruntukkan bagi umatmu demi pengorbanan anakmu untuk kami. Amin. Kita sanggup janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita nyanyi, kita bernyanyi yang keempat, Tuhan yang terbesar. Yang
Kita mempunyai imam besar yang demikian duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dan yang sempurna semua orang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi kita semuanya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kembali duduk. Kita angkat puji-pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 293, Puji Yesus. Hukum Tuhan yang terdapat di Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 9. Hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Kita akan membaca Filipi 3 ayat 7 sampai dengan ayat ke-9. Kita membacanya bersama-sama. Dalam perjanjian baru, Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 9, kita mulai. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berdalamnya dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan saudara Kristus, yaitu kebenaran Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaannya. Demikianlah firman Tuhan.
marilah kita memohon kepada Tuhan kita, memohon kekuatan. Ya Allah Bapa kami, berilah kekuatan bagi kami untuk melaksanakan firman-Mu. Amin. Kami mengundang KOR gabungan. Berkat Tuhan tersedia bagimu. Tuhan mau beri padamu, marilah. Yesus mengasihimu dan hendak menolongmu. Berkat Tuhan tersedia bagimu. Datanglah Puji nama Tuhan, terima kasih atas persembahan KOR yang dipersembahkan oleh jemaat. Biarlah kiranya puji-pujian kita itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan kita. Amin. Untuk kita mau menyambut iman rasuli kita menyanyikan Kasih Allahku. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kasih
dan segala abad dan tempat. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghidupkan orang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kembali duduk. Kita mau mendengarkan warta kita. Warta jemaat pada siang hari ini yaitu pokok doa. Pokok doa yaitu bangsa dan negara pemerintah supaya diberi hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan Yesus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, doa yang kedua, pelayanan di Gereja Rawabadung untuk pengembangan pelayanannya dan pemberdayaan bagi anggota jemaat, yaitu program yang akan kita laksanakan. Kebaktian sekolah minggu telah dilaksanakan di Rawabadung pada pukul 8 tadi pagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu dan khususnya guru sekolah minggu agar diberi dia kesehatan dan tetap setia untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Doa yang kedua, kita berdoa yaitu di gereja ibadah di Gereja Pondok Kelapa. Kita akan melaksanakan ibadah di Pondok Kelapa nanti jam 16 WIB. Karena Tuhan Yesus memberkati. Kita tetap doakan Gereja Pondok Kelapa agar Tuhan Yesus memberkatinya. Dan kita nanti akan bergereja jam 16 WIB yaitu atau jam 4 sore. Yang ketiga, program yang ketiga, latihan KOR. Latihan KOR akan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 19.30 WIB di tempat yang sudah ditentukan. Karena Tuhan Yesus memberkatinya. Program yang keempat yaitu kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga hari Rabu 11 Oktober 2023 pukul 19.30. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Maaf belum ditentukan di rumah siapa. Apabila nanti ada jemaat yang mau bersedia kita kebaktian di rumahnya agar dihubungi yaitu Guru Injil Marpaung. Demikianlah program yang kami sampaikan. Untuk kita mau menyambut firman Tuhan, jemaat bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan yang dibawakan pendeta kita yaitu Bapak Sarip Sungguh. Kita akan puji-pujian kita dari Kidung Jemaat 457. Yang
sungguh kami membutuhkan Engkau setiap jam, setiap detik di sepanjang perjalanan hidup kami. Karena Engkaulah ya Bapa yang senantiasa memberikan kami kekuatan, yang senantiasa memberkati kami, sehingga kami ada sebagaimana kami saat sekarang ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan penyertaan-Mu bagi kami. Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau ya Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan pedoman bagi kami untuk kami menjalani perjalanan hidup ini sampai kelak kami bertemu dengan Engkau. Ya Bapa di surga, Engkau yang senantiasa memberkati jemaat di sini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 5. Kita akan membacanya secara bergantian. Kejadian 39 ayat 1 sampai 5 di bawah judul Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah Tuhan. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas semua. sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang senantiasa hidup dalam terang kasih firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan berkati, kalau kita cermati keadaan sekarang ini, di tengah hiruk pikuk situasi masa kampanye atau sosialisasi, ternyata ada begitu banyak orang-orang yang merasa kesepian, orang-orang yang merasa sendiri, putus asa. Banyak dari mereka yang akhirnya mengambil jalan pintas, bunuh diri. Bahkan di dalam ketidakberdayaan, banyak juga yang akhirnya mengambil jalan kekerasan, melakukan kejahatan, melakukan penipuan, karena mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka perbuat untuk mempertahankan hidup. Dan lebih ironis dan sangat menyedihkan, baru-baru ini kita mendapat kabar bagaimana seorang ibu muda single parent yang dibunuh oleh pacarnya. Usianya masih 29 tahun, anaknya sudah 12 tahun. Sudah lama ditinggalkannya anaknya di kampung. Nah, begitu kembali ke kampung, tinggal jasadnya. Bapak Ibu, banyak orang yang tidak menyangka mengapa sampai tega pacarnya menyiksa, menganiaya.
mati. Saya sempat dilindas katanya tangannya, kepalanya dipukul dia dengan botol, tak berdaya. Nah, pacarnya masih sempat memvideo ya, merekam lalu menertawakan. Di mana hati orang yang demikian? Dalam beberapa minggu yang lalu saya sempat mengkhotbahkan bagaimana orang-orang yang berhati iblis, kalau sudah demikian tega menyiksa, itu sudah berhati iblis. Mengapa bisa? Karena memang orang-orang demikian sudah tak lagi mengenal bagaimana kasih Tuhan. Yang ada dia sudah masuk dalam perangkap iblis, diterkam. Firman Tuhan katakan, iblis itu seperti singa yang siap menerkam, mencari mangsa, mencari kita. Siapa yang bisa diterkamnya untuk mengikuti kehendak iblis? Terjadilah kejahatan seperti itu. Dan beberapa hari sebelumnya, seorang ibu tega membunuh anak kandungnya, membuangnya ke sungai. Dan banyak lagi kejahatan-kejahatan lain. Nah, kalau kita lihat mengapa kejahatan ini semakin banyak, bahkan kita tidak menyangka kok sampai tega berbuat demikian. Karena memang sekarang ini orang sudah semakin jauh dengan Tuhan. Teknologi sekarang dengan aplikasi yang ada, kalau kita cermati, itu sesungguhnya mendorong kita menjauh dari Tuhan. Mulai dengan cara memisahkan kita, orang-orang terkasih di keluarga, bagaimana supaya kita menjauh ya. Ya, komunikasi cukup dengan WA, walaupun satu rumah begitu, ya cukup saja dengan WA, tidak lagi berkomunikasi, tidak lagi menyapa. Demikian juga dengan Tuhan, ya cukup saja menuliskan doa kepada seseorang, ya saya dukung dalam doa, dia tuliskan doanya, tetapi tidak berdoa, menjauhkan dia dengan hubungan dengan Tuhan. Lalu mencari kesenangan, sukacita dengan apa? Dengan dukungan like dari komentar teman-temannya di media sosial. Wah, udah merasa senang. Dia pamer, dia pergi ke sana pamer. Untuk apa? Untuk mendapatkan pujian dari teman-teman. Bukan lagi bagaimana dia melakukan kehendak Tuhan, lalu dia merasa sukacita karena Tuhan senang. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka disitulah ada sukacita kita, karena kita tahu Tuhan akan senang, bersukacita kita melakukan kehendak. Nah, hubungan kita dengan Tuhan inilah yang sudah semakin berkurang sekarang ini. Dan kita tahu Yusuf yang kita baca tadi perikopnya, kita bisa bayangkan Yusuf yang berharap abang-abangnya mengasihi dia, menjaga dia, justru abang-abangnya itu yang membuang dia, memasukkannya ke sumur kering, bahkan ada rencana untuk membunuh dia. Kok tega ya? Kita menjadi tidak heran lagi, karena sekarang ini sudah banyak kejadian. Bagaimana anak membunuh orang tua, membunuh saudaranya, orang tua membunuh anaknya. Kok tega ya? Bahkan nanti lebih mengerikan lagi. Kalau kita lihat peperangan, kita saksikan di internet, bagaimana perang Ukraina dan Rusia, itu mengerikan. Itu seperti games. Ada orang jelas dibunuh, ditembak, dibom. Kita bisa menyaksikannya secara live. Mengerikan ini. Di mana anak-anak Tuhan yang ada di berbagai negara, negara-negara kuat, mengapa membiarkan itu?
malah memasuk senjatanya yang lebih canggih, menjadi uji coba. Apakah semua tidak ada rasa belas kasih? Saya menangis ketika menyaksikan, menonton peperangan Ukraina itu. Tidak tega. Saya berteriak, tapi saya hanya membuatnya di dalam video. Saya teriak, di mana kasih kita? Orang-orang yang mengatakan dekat dengan Tuhan, mengapa membiarkan kejahatan itu? Malah membisniskan. Bapak Ibu, kita sudah semakin dekat dengan akhir zaman. Dan firman Tuhan memang mengatakan bahwa nanti pada akhirnya bangsa-bangsa akan berperang. Bahkan anak akan membunuh orang tua akan membunuh anak. Itu sudah dinubuatkan. Tetapi itu jangan sampai terjadi pada kita yang percaya kepada Tuhan. Jangan sampai terjadi. Walaupun itu dinubuatkan, tetapi jangan sampai terjadi. Dan jangan sampai kita yang menjadi pelaku. Nah, Yusuf yang dibuang, kita bisa bayangkan kalau kita dibuang oleh keluarga kita akan merasa kesepian, kita akan menangis, kita akan menjerit. Bisa jadi kita akan mengambil jalan pintas. Tetapi Yusuf tidak. Firman Tuhan tidak mengatakan bagaimana dia mengeluh, tidak. Dia jalani itu dengan keberserahan kepada Tuhan. Mengapa bisa? Mengapa bisa Yusuf dengan tenang menerima jalan hidupnya? Dia dibuang. Tidak dikatakan dia menangis. Bahkan ketika dia dijual sebagai budak, dia tidak mengatakan, saya bukan budak. Tidak. Dia jalani itu dengan sabar, dengan tabah. Mengapa? Bapak Ibu ingat apa mimpinya Yusuf? Ingat ya? Karena mimpi itulah yang diingat oleh Yusuf. Dia mimpi bagaimana ada berkas-berkas gandum yang menyembah. Ada 11 berkas gandum yang menyembah berkasnya dia. Abang-abangnya marah, wah, apakah kami menyembah engkau? Lalu dia mimpi lagi. Ada bulan, bintang, bulan, matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah pada dia. Wah, tambah marah. Bapaknya juga tambah marah. Marah yang menegur, masa kami orang tuamu menyembah engkau? Tetapi bapaknya menyimpan itu di dalam hati. Apa ini maksudnya? Bapak Ibu, Yusuf sangat percaya bahwa itulah visi yang Tuhan berikan kepada dia. Ada visi, ada rencana Tuhan di dalam hidup Yusuf. Itu yang dipegang, diyakini. Itu yang membuat dia tenang. Dan itu kalau kita dalam hidup kita berpegang pada visi, kepada rencana apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, kita jangan ragu. Ingat Yusuf, kita harus tenang, kita harus berserah kepada Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Setiap kita pasti itu ada rencana yang Tuhan inginkan bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita, bagi pasangan kita, bagi kita sendiri. Ada rencana Tuhan. Itu kita pegang. Apa visi yang Tuhan berikan bagi kita, itu kita pegang. Kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan. Sehingga ketika kita merasa sendiri, tidak ada yang peduli, kita ingat ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang menemani kita. Ketika pasangan kita sudah pergi lebih dulu dari kita, jangan kita menjadi patah semangat. Banyak ya yang pasangan sudah mendahului kita, lalu pasangannya menjadi lemah, tak berdaya, sakit-sakitan, lalu tidak lama
Dia menyusul gitu ya. Jangan kita patah semangat. Karena ada Allah yang menemani kita. Ada Allah Bapa kita. Dia terus menyertai menemani kita. Yang memberikan kita semangat, kekuatan sampai kepada tujuan akhir yang Tuhan sudah siapkan, yaitu bukti kita bertemu hidup bersama dengan Allah di surga. Itu tujuan akhir kita. Tetapi sebelum itu tercapai di dunia ini, kita harus kerjakan pelayanan Tuhan untuk kita lakukan. Yesus sudah kembali. Lalu kitalah tangan-tangan Yesus, wakil agen Kristus untuk melanjutkan karya Yesus di dunia, yaitu menunjukkan kasih-Nya. Dan ini terus kita lakukan. Kita percaya pada visi. Kalau kita belum tahu apa rencana Tuhan, maka kita harus berdoa, minta petunjuk kepada Tuhan. Pasti Tuhan berikan. Gideon ketika diminta untuk berperang, dia minta petunjuk Tuhan. Tuhan berikan. Kalau kita belum tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita, kita berdoa, minta cari tahu. Tuhan, berikan petunjuk-Mu. Aku harus melakukan apa? Ketika kita memohon kepada Tuhan untuk Tuhan memulihkan hidup kita, maka kita memohon petunjuk Tuhan untuk apa yang harus kita lakukan. Visi, rencana Tuhan. Dan inilah yang dipegang oleh Yusuf. Ada rencana. Dia yakin bahwa ada rencana Allah yang luar biasa, sampai saudara-saudaranya, orang tuanya menyembah dia. Tapi dia tidak tahu. Karena itu dia jalan. Dia jalan. Dan demikian juga kita. Ketika Tuhan memberikan kita satu visi, ketika Tuhan membuka pikiran kita untuk rencana kita ke depan, jangan kita goyah. Jangan kita goyah. Kita harus kuat. Tadi sebelum ibadah saya bincang-bincang dengan Ibu Pendeta kita sekilas gitu ya, meminta saya nanti bagaimana untuk menuliskan sejarah gereja HKBP dan GPI Suara Gracia di Pondok Kelapa, bagaimana awalnya. Saya sungguh luar biasa merasakan ada mujizat Tuhan. Kenapa? Nah, di sini ada Amang Perdede, saya mendapat kisahnya bagaimana gereja itu ya sudah lama terbengkalai. Nah, ketika menyalakan lampu tidak ada menyala, tetapi yang menyala salib di gereja itu. Lalu Amang Perdede merasa ini pesan dari Tuhan, jangan ditutup, ini harus dibuka. Inilah visi, inilah rencana. Setiap kita Tuhan berikan visi, Tuhan berikan rencananya dengan cara yang berbeda. Kalau tadi melihat, salib, inilah rencana Tuhan, harus cari. Dan memang terbukti ya. Jadi akhirnya beribadah dengan legalitasnya sudah memenuhi semua apa yang diminta. Tetapi saya yakin dari proses Tuhan memberikan visi tadi dengan salib yang menyala sampai proses akhirnya terpenuhi semua persyaratan dan bisa beribadah, itu tidak mudah. Pasti ada proses. Pasti. Jadi kita ingat Yusuf. Yusuf diberikan visi lewat mimpi, akan menjadi pemimpin. Tetapi itu tidak serta-merta langsung jadi dia pemimpin. Tidak. Tuhan proses. Tuhan proses. Dia jadi budak, dijual jadi budak.
Yusuf tahu bahwa ini pasti ada rencana Tuhan, sehingga dia kerjakan itu sungguh-sungguh. Kenapa? Firman Tuhan katakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi Yusuf juga melakukan itu seperti untuk Tuhan. Jadi sungguh-sungguh, benar, dengan kualitas. Yaitu di dalam Kolose 3 ayat 23 ya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, karena itu walaupun dia budak itu pekerjaan paling rendah ya. Kalau kita barangkali di sini sedikit sekali lah ya, yang tiba-tiba mau melamar jadi pembantu. Kalau budak ini di bawah lagi, yang paling kasar dari pembantu gitu ya. Kita mau pekerjaan yang langsung baik, tapi Yusuf tidak. Walaupun dia pekerjaan yang hina, yang budak, dia lakukan itu dengan segenap hatinya, menjadi budak yang baik. Sehingga apa? Potifar lihat, wah ini luar biasa. Semua yang diperintahkan kok dikerjakan dengan baik, berhasil. Ya tadi Pediko mengatakan semua yang dikerjakan Yusuf itu berhasil. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Firman Tuhan tadi katakan, karena Yusuf disertai oleh Tuhan dan itu dilihat oleh Potifar, apa yang dikerjakannya berhasil. Dan itu ketika kita mendapatkan visi dan kita percaya bahwa ada rencana Tuhan untuk kita, maka kita jangan patah semangat ketika menghadapi pergumulan. Kita lakukan itu dengan segenap hati kita untuk Tuhan, dan pasti berhasil. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Setelah itu, apa yang terjadi? Ada visi, lalu kita kerjakan dengan segenap hati, lalu ada berkat. Ketika Yusuf berhasil, Potifar lihat, oh ini semua berhasil, semua pekerjaannya diserahkan kepada Yusuf. Semua diserahkan kepada Yusuf. Dia kerjakan sampai kepada keuangan bisnisnya. Ini luar biasa rencana Tuhan. Yusuf akan dijadikan pemimpin, tetapi diproses dulu. Bagaimana dia merendahkan hatinya, jadi hamba. Banyak pemimpin tiba-tiba jadi pemimpin, apa yang terjadi? Sombong, angkuh. Banyak ya Bapak Ibunya, tiba-tiba dia diangkat jadi pimpinan, wah dia angkuh. Yusuf diproses Allah, jadikan dulu budak, supaya dia tahu bagaimana perasaan orang yang terendah. Ketika dia jadi pemimpin, dia tahu bagaimana kesusahan rakyatnya yang paling rendah, budak-budak itu yang sudah pernah merasakan itu. Diproses. Demikian juga kita. Ketika kita tahu ada visi, ada rencana Tuhan, pasti kita diproses. Nah, ketika kita diproses, kita harus apa Bapak Ibu? Sabar ya. Kalau kita diproses, jangan protes gitu ya. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita dalam masa penggodokan. Ingat, kisah Yusuf ini, kita diproses. Nah, ketika kita diproses, itu setiap kita berbeda. Jangan kita merasa bahwa, oh si Anu kok bekerja 3 tahun udah jadi pimpinan. Oh saya kok udah berapa tahun masih tetap anak buah. Oh kita marah kepada Tuhan. Kenapa nih Tuhan? Jangan. Tiap kita diproses itu berbeda. Itu firman Tuhan. Kalau kita baca di Yesaya 28, itu jelas sekali. Setiap kita berbeda. Itu ada kebijaksanaan Tuhan dalam memproses kita. Bagaimana memproses orang yang berkarakter demikian, itu lain dengan orang yang mudah tersinggung, diproses berbeda sesuai dengan tujuan Allah. Jadi jangan kita merasa bahwa
Loh, kenapa aku seperti ini, kok dia seperti itu? Loh, aku lebih hebat dari dia, kok dia lebih berhasil? Jangan. Setiap kita diciptakan, direncanakan Allah dengan tujuan yang berbeda. Kita seperti tanah liat di tukang periuk. Kita serahkan kepada Tuhan. Yang perlu kita ketahui, Tuhan berikan petunjuk kepadaku. Apa rencanamu dalam hidupku? Rencanamu bagi anak-anakku. Kita perlu tahu itu, cari tahu. Jangan kita langsung berkeluh kesah. Saya pernah cerita bagaimana lampu-lampu ini diciptakan. Ini oleh Thomas Alva Edison. Ada 1000-an lebih temuannya. Thomas Alva Edison itu dikeluarkan karena gurunya bilang ini bodoh, nggak usah sekolah. Tetapi mamanya, ibunya, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan anak kepadaku. Aku percaya Engkau memberikannya dengan kemampuan yang luar biasa. Lalu mamanya inilah yang mendidik Thomas Alva Edison. Ketika Thomas Alva Edison menanyakan mamanya, kenapa saya nggak sekolah? Mamanya bilang, nah, guru-gurumu itu nggak sanggup mengajarkan kamu. Biarlah mama yang mengajar. Bapak Ibu, mamanya yakin bahwa Allah yang dia sembah, yang dia percaya, yang dia imani, pasti punya rencana luar biasa kepada anaknya. Dan dia dengan tekun mendidik anaknya. Nah, kalau kejadian yang sekarang, gurunya bilang, ini anakmu bodoh, gitu ya. Orang tua gampangnya, kau bodoh lah, udah lah, kau usah sekolah, udah kau ini aja, udah kau kasih pekerjaan langsung yang udah nggak mau lagi berjuang bagaimana untuk mendidik anaknya, gitu ya, karena mau gampangnya saja. Tetapi mamanya Thomas Alva Edison ini tidak. Dia yakin ada rencana Allah untuk anaknya. Dan mana mamanya tahu? Karena hubungan dia dengan Tuhan, dia dengar-dengaran, berdoa. Kita jangan pernah untuk tidak berdoa kepada Tuhan setiap saat. Nah, bagaimana kita bisa tahan dalam proses firman Tuhan katakan? Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu firman Tuhan katakan. Jadi kita harus bersukacita dalam pengharapan. Pengharapan kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi kita, bagi anak-anak kita. Dan kita harus bersukacita. Kenapa bersukacita? Dengan bersukacita kita ada semangat. Bagaimana kita bisa bersukacita? Kita harus bersyukur. Kalau kita tidak bisa bersyukur, kita tak akan ada sukacita. Bagaimana kita bisa bersyukur? Kita harus lihat apa rencana Tuhan dari setiap hal yang kita alami. Kita mengalami penderitaan, kita mengalami kerugian hari ini. Kita berdoa, apa rencana Tuhan? Kita berdoa bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, sehingga kita terus bisa bersyukur. Kalau tidak, kita bisa ngedumel, marah-marah, akhirnya emosi, tidak bersukacita, tidak semangat. Kalau tidak semangat, tidak bersukacita, pikiran ini akan buntu. Padahal pikiran kita Tuhan berikan ini lebih canggih dari internet yang sekarang ini. Bisa beratus kali lipat luar biasanya yang Tuhan berikan pada kita. Kreativitas, pikiran, akal kita. Hanya kan kita tidak menggunakannya. Saya pernah mengilustrasikan bagaimana seekor elang ya, dia ada di anak-anak ayam. Telurnya ditetaskan oleh induk ayam. Anak-anak ayam saudaranya bilang, kau jangan bermimpi jadi elang. Kita itu gak bisa terbang, hanya pendek aja gitu ya. Padahal si burung elang ini seharusnya bisa seperti elang yang dibanggakan. Wah, luar biasa itu elang. Karena ayam yang mengatakan, enggak, kau ayam gak bisa terbang. Nah, tetapi kita yang percaya kepada Allah, Allah kita luar biasa. Amin ya Bapak Ibu ya. Halo, Allah kita luar biasa. Lalu kita anaknya. Jangan kita merasa kecil. Kita juga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Seturut dengan rencana Allah.
jadi apa? Lakukanlah itu dengan kualitas yang luar biasa. Jadi jangan terpengaruh oleh dunia mengatakan kau anak ayam, udahlah nasibmu begitu, kau hanya bisa kerja seperti itu. Tidak. Begitu juga ke anak-anak kita, ya sudahlah, mamamu kan kerjanya begini, ya sudahlah, kau udah cukup lah ini. Tidak. Dorong terus anak itu, tunjukkan bahwa kau luar biasa, ada rencana luar biasa, sehingga mereka bisa bertumbuh dengan luar biasa. Ada proses, tidak serta-merta. Nah, kalau kita membaca kisah Yusuf, ketika dia sudah diberikan kepercayaan, ada godaan? Ada ya? Apa godaannya? Istri Potifar yang mencoba menggoda Yusuf ya untuk melakukan perzinahan. Yusuf terpengaruh? Yusuf tidak terpengaruh. Anak-anak Tuhan sekarang ini, dia sudah punya visi, dia sudah masuk dalam proses yang Allah siapkan, tetapi jatuh dalam godaan. Banyak sekali jatuh dalam godaan. Anak-anak Tuhan, Tuhan proses sampai kepada kedudukan tinggi, lalu melakukan korupsi. Dia jatuh godaan uang. Yang baru-baru ini itu menteri ya, Kominfo, itu Kristen. Korupsinya enggak sedikit, 8 triliun Amerika. Mengalir juga ke gereja. Dia semua ke gereja hasil korupsi. Bapak Ibu, Tuhan tidak menginginkan itu. Kita harus menjaga kekudusan rumah Tuhan. Jangan kita memberikan hal-hal yang tidak kudus untuk Tuhan. Tuhan tidak akan berkati. Jatuh dalam godaan. Yusuf tidak. Apa yang dikatakan Yusuf? Ini luar biasa. Yusuf katakan di ayat 9. Di ayat 8 ya dikatakan, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini luar biasanya iman Yusuf. Dikatakan bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Berbuat dosa terhadap Allah. Dia tidak mengatakan dia berbuat sesuatu karena takut pada Potifar. Tidak. Dia takut kepada Allah. Dia berbuat dosa kepada Allah. Dia tidak mau. Allah pasti tahu. Anak-anak Tuhan yang sudah diproses punya visi, dia masuk ke dalam satu jabatan kekuasaan, dia lupa bahwa Allah tahu. Kenapa? Ya, karena dia lakukan. Dia pikir, sudahlah, pimpinanku tidak tahu, dia lakukan korupsi. Ini tidak tahu, dia sudah akal-akalin, udah aman, dia lakukan. Tetapi ini sudah melanggar apa yang Tuhan kehendaki. Yusuf tetap berpegang. Dia tidak mau menyakiti hati Tuhan. Dia tidak mau berdosa. Itulah iman. Dalam proses kita ingat selalu ada Tuhan yang menginginkan kita tetap kudus, tetap benar. Itulah iman. Jadi bukan karena manusia, bukan karena peraturan. Peraturan bisa disesuaikan. Oh ya, ini peraturan. Padahal peraturan dibuat-buat supaya dia dapat uang dari situ. Udah diakal-akali. Itu demi peraturan. Tetapi Yusuf tidak. Tuhan. Inilah luar biasanya iman Yusuf. Nah demikian juga kita. Ketika kita yakin ada visi, ada rencana Tuhan, lalu kita siap diproses, maka hati-hati. Godaan itu akan menyerang kita. Godaan bisa dari keluarga, bisa dari orang lain. Tetapi kalau kita tetap beriman kuat pada Tuhan,
kita akan lolos godaan itu. Jadi kita harus terus berpegang kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa beriman? Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, maka kita jangan menyakiti hati Allah. Jangan kita menyimpang dari apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah percayakan kepada kita harus kita pegang kuat supaya Allah senang. Begitu juga pasangan kita. Kita tidak tahu pasangan kita ada di mana, melakukan apa, kita tidak tahu. Kita tidak bisa ada CCTV. Begitu juga anak bisa ada di mana-mana, melakukan apa, kita bisa tidak tahu. Karena tidak ada CCTV untuk itu. Tetapi kalau mereka semua beriman kepada Tuhan, kita tenang. Kita yakin apa yang mereka lakukan itu pasti baik, karena mereka takut akan Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita untuk mereka beriman. Jadi kalau tadi, kenapa dia bisa melakukan kejahatan? Dia pikir bapaknya anggota dewan, dia banyak uang, dia bisa melakukan apapun dengan kesombongannya. Masuklah iblis, dia melakukan kejahatan. Iman, orang tuanya tidak menekankan bagaimana dia beriman. Nah, ketika kita beriman, kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Dalam perikop ini luar biasa. Apa yang dikatakan? Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ini luar biasa. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi sekeliling kita? Kita harus dekat dengan Tuhan, beriman. Tuhan memberkati kita. Percayalah, dimanapun kita berada, Tuhan akan memberkati tempat di mana kita berada. Amin. Jangan sampai kita ada di satu perkumpulan, kita datang, yang lain, wah udah kacau nih. Ini kalau udah datang bapak ini udah, oh ini udah datang ibunya udah. Nah itu berarti kita tidak mendatangkan berkat. Tapi kalau kita datang, wah aman-aman, ini selesai nih persoalan gitu. Wah itu berarti kita diharapkan jadi berkat gitu ya. Wah kalau datang ini wah aman nih, panitia bisa makan nih gitu ya. Ada berkat. Berkat itu macam-macam ya, tetapi intinya adalah ketika kita datang, orang-orang yang di sekitar kita itu merasakan kasih kita. Itu pasti. Seperti Yusuf ini, orang-orang di sekitar rumah-rumah, orang-orang yang ada di rumah Potifar, semua pekerjaan yang dikerjakan Yusuf itu Tuhan berkati dan mereka merasakan berkat itu. Nah karena itu ketika kita anak-anak Tuhan yang diberkati, percayalah kita juga akan menjadi berkat di mana kita berada. Kita mengerjakan apapun. Ketika kita di kantor, di gereja, di sekolah, dimanapun, ketika kita yakin Tuhan memberkati kita, kita pun dirasakan akan membawa berkat bagi lingkungan kita, di sekitar kita. Kalau tidak, berarti ada yang salah hubungan kita dengan Tuhan. Kita cari tahu apa itu. Nah itu biasanya itu kekudusan hidup kita. Kita lihat. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu, dan yang membuat ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Karena itu kita harus cari tahu. Ketika kita merasa bersalah, melakukan dosa, kita jangan tunda-tunda untuk berdoa. Dan jangan lakukan lagi. Tuhan katakan, aku mengampunimu, dan jangan lakukan lagi. Itulah bertobat. Tetapi ketika kita terjatuh, kita datang lagi, kita berdoa, Allah akan memulihkan hidup kita. Amin. Tuhan akan memulihkan hidup kita.
Siapa yang hidupnya ingin dipulihkan Tuhan? Angkat tangan. Kita katakan, Tuhan pulihkan hidup kami. Tuhan pulihkan hidup kami. Tuhan pulihkan aku. Tuhan pulihkan aku. Tuhan pulihkan keluargaku. Tuhan pulihkan keluarga. Amin. Itu kita yakini, kita berdoa. Dan firman Tuhan katakan, ketika kita memohon pemulihan, apa yang pertama Tuhan harapkan dari kita? Itu ibadah. Bapak Ibu, ibadah. Kita tahu ketika Nuh diminta keluar dari bahtera setelah bumi ini dimusnahkan oleh air bah, itu Nuh keluar. Setelah hewan-hewan keluar, Nuh keluar. Lalu apa yang dilakukan oleh Nuh? Nuh membuat mesbah. Dia ambil hewan-hewan yang tidak haram, dia persembahkan kepada Tuhan. Oh, ini awal pemulihan dunia kembali. Lalu firman Tuhan katakan, kalau kita membacanya, ini luar biasa. Nah, inilah yang perlu kita ingat. Kalau kita katakan tadi, Tuhan pulihkan hidupku, pulihkan keluargaku, maka saat ini pulang gereja ini nanti malam mulailah kita beribadah, keluarga sama-sama berdoa, persembahkan kepada Tuhan. Di dalam Kejadian 4 bukan Kejadian 4 ya, dan Keluaran. Kejadian, bentar, Kejadian. Kejadian 8. Kejadian 8 ayat 20 sampai 21. Saya akan membacakannya untuk kita. Lalu ini setelah Nuh turun dari bahtera. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Luar biasa. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, apa itu? Tuhan terharu bergerak. Dia tidak lagi mau membinasakan manusia. Dan janjinya diberikan tanda apa? Pelangi. Dan kita tahu pada akhirnya Allah sendiri yang berkorban melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari mesbah yang Nuh lakukan. Demikianlah kita, maka ketika kita tahu kita sedang diproses dengan iman dan kita ingin Tuhan memulihkan hidup kita, jangan lupakan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita persembahkan apa yang ada, yang terbaik yang kita miliki, bukan yang terbaik dalam ukuran dunia. Dan firman Tuhan jelas sekali kepada kita, persembahan kita yang utama itu tubuh kita. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Luar biasa. Ibadah yang sejati. Jadi kita persembahkanlah hidup kita
kudus, kita lakukan yang benar, kita berdoa, kita persembahkan kepada Allah keluarga kita, Tuhan pasti memulihkan hidup kita. Tetapi itu semua ada proses, kita ingat, tidak serta-merta, ada proses. Tadi kita tahu ketika kita proses, kita harus kuat dengan rencana Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Kalau kita lemah, Tuhan katakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan tegakkanlah lutut yang goyah. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Yesaya 35 ayat 3-4. Kita bisa membacanya dari ayat 1-10 nanti. Itu bagaimana pergumulan orang Israel yang dibuang, pergumulan mereka menderita. Tetapi Tuhan bilang, kamu harus di sana 70 tahun lamanya. Dan setelah itu Tuhan pulihkan hidup mereka. Tuhan katakan, kuatkanlah hati. Jadi kita tidak tahu rencana Tuhan sampai kapan. Tetapi kita diminta untuk menguatkan hati kita, untuk kita dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti memulihkan kita. Demikian juga dalam pergumulan hidup kita, keluarga kita masih susah, masih bergumul. Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah lutut yang goyah. Tuhan pasti memulihkan. Hanya waktunya kita tidak tahu. Kita tahu waktunya Tuhan sangat indah. Jadi kita berserah dengan penuh sukacita. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami dan mengingatkan kami bahwa Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Bapa, terkadang kami goyah, terkadang kami gelisah, terkadang kami berkeluh kesahkan hidup yang kami jalani. Namun kami tahu Tuhan, ternyata banyak yang harus kami lewati dalam proses untuk menjadi sesuai dengan apa yang Kau harapkan bagi kami. Karena itu ya Bapa, kuatkanlah kami, kuatkanlah keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, untuk mereka senantiasa teguh beriman kepadamu dan melihat rencana-Mu dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, apapun pergumulan yang kami alami, semua tidak membuat surut hati kami. Kami akan tetap fokus kepada rencana-Mu, sehingga penderitaan, pergumulan itu tidak membuat kami goyah, karena kami tetap fokus kepadamu, kepada rencana-Mu yang indah bagi kami. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan, sukacita, dan kesabaran dalam kami melewati seluruh proses pergumulan hidup kami. Kami tahu perjalanan di dunia ini adalah perjalanan salib, sampai kami nanti merasakan sukacita, kebahagiaan hidup bersama dengan Engkau di surga. Bapa, kami juga tahu bahwa kami harus mewartakan kabar keselamatan untuk menunjukkan kasih-Mu kepada orang-orang, jiwa-jiwa yang terpanggil untuk Engkau selamatkan. Tolonglah kami Bapa, untuk kami senantiasa memiliki kekuatan untuk mewartakan kabar keselamatan melalui sikap hidup kami, gaya hidup kami. Biarlah Engkau juga Tuhan yang memberkati kami dalam semua pekerjaan kami, dalam semua hal yang kami lakukan, sehingga Tuhan, orang-orang juga akan merasakan berkat yang Engkau berikan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa untuk jemaat-Mu di sini, GPI Okumene Rawabadi. Kau melihat pergumulan jemaat-Mu ini Tuhan. Engkau Tuhan yang senantiasa menolong, memberkati kami, sehingga Tuhan kami senantiasa dapat merasakan kasih-Mu. Engkau yang memberkati Ibu Gembala dan juga Bapak Gembala di sini Tuhan. Engkau yang memberkati keluarga mereka. Dan semua pergumulan Engkau juga Tuhan yang menolong, menguatkan. Dan semua kebutuhan kami percayakan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memberkati dengan berkat-Mu yang berlimpah. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Engkau Tuhan yang memberkati dan menyertai mereka. Engkau Tuhan
yang memberikan kekuatan untuk para pelayan untuk mengembangkan pelayanan dimanapun Kau mengutus mereka. Biarlah Tuhan banyak orang, banyak jiwa-jiwa yang terpanggil beriman kepada-Mu. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Engkau Tuhan yang memberkati, memberikan kekuatan dan memulihkan mereka. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan. Engkau juga Tuhan yang memberkati pemerintah kami. Biarlah Tuhan oleh hikmat dan kebijaksanaan pemerintah kami dapat memimpin bangsa Indonesia ini menuju masyarakat yang beriman kepada masyarakat yang sejahtera. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan. Ampuni segala dosa dan salah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita naikkan pujian hidup kita yang benar. Sungguh kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Kau berikan bagi kami. Bapa, kami mengucap syukur bahwa betapa luar biasa berkat yang Kau berikan bagi kami di sepanjang hari-hari kami. Bapa, di sini kami mempersembahkan sebagian kecil dari berkat yang Kau berikan bagi kami.
siapakah kami ya Bapa, sehingga mampu memberikan kepadamu. Semua ini Tuhan, kami dapat dari Engkau. Karena itu ya Bapa, berkatilah persembahan kami ini. Biarlah persembahan ini dapat kami gunakan untuk melakukan tugas pelayanan kami, untuk pengembangan gereja ya Bapa. Ya Allah Bapa di surga, Engkau berkati tangan-tangan yang memberi. Engkau berkati keluarga-keluarga yang masih berjuang untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupan keseharian mereka. Bapa, biarlah kiranya Engkau yang senantiasa memberikan berkat-Mu berlimpah bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bapa, kami juga mempersembahkan tubuh kami. Biarlah Tuhan, Kau kuduskan kami. Biarlah lewat perilaku kehidupan kami, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami dimanapun mereka berada. Engkau Tuhan yang menjaga melindungi mereka. Engkau yang memberkati pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan, lewat pekerjaan mereka orang-orang dapat merasakan berkat-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk pasangan hidup kami. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang menyertai. Apapun yang dikerjakan, biarlah semuanya menghasilkan berkat bagi kemuliaan nama. Bapa, Engkau yang melihat kami semua dengan pergumulan kami. Kami persembahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita naikkan pujian, Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan berkati, pulanglah dalam damai sejahtera di tengah kehidupan keseharian kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.